Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas H Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Kami di sini akan membahas tentang konsep sekolah inklusi. Adapun sekolah yang kami paparkan adalah SD Negeri Jolo Sutro. Dalam kelompok ini beranggotakan 4 orang, selaku moderator dan pemateri pertama atas nama Nurliana, pemateri kedua atas nama Rani Wahyu Utami, pemateri ketiga atas nama Muhammad Setiawan Sahid, dan pemateri terakhir atas nama Betri Sarasadra. Konsep sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menyediakan dan menampung anak-anak berkebutuhan khusus untuk dididik di lingkungan sekolah biasa, di mana di sini bersama dengan anak-anak yang normal. Program inklusi adalah sebuah program yang memungkinkan diterimanya siswa anak berkebutuhan khusus dan memperoleh pendidikan di sekolah biasa. Manfaat sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus diharapkan untuk dapat bersosialisasi dengan kelompok sebaya normal lainnya dengan baik, tidak menerima banyak tekanan dan tidak terisolasi dalam dunianya sendiri. Yang kedua, bagi anak yang normal, sekolah inklusi mengajarkan banyak hal, antara lain bagaimana bersikap terbuka terhadap perbedaan, menanamkan rasa empati, tidak memandang rendah anak berkebutuhan khusus, dan memupuk sikap yang saling tolong-menolong. Sekolah inklusi. Melalui pendidikan inklusi ini diharapkan agar anak yang berkelainan atau anak berkebutuhan khusus dapat dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya. Tujuannya adalah agar tidak ada kesenjangan di antara mereka, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal lainnya, sehingga diharapkan pula anak dengan berkebutuhan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Profil sekolah. Nah, SD Negeri Jolo Sutro ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Berdiri sejak 16 Juli 1979 dan jauh dari daerah perkotaan, yaitu sekitar 2 km ke arah selatan dari Jalan Wonosari. SD ini menerapkan pendidikan inklusi sejak tahun 2001 dan terakreditasi B. Adapun visi dari SD ini yaitu unggul dalam prestasi akademik, terampil, dan berakhlak mulia. Adapun indikatornya yang pertama yaitu unggul dalam bidang akademik, unggul dalam bidang mengoperasikan komputer, serta unggul dalam intek dan berbudi luhur. Adapun misinya yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan dengan intensif untuk mencapai tingkat ketuntasan dan daya serap yang tinggi dengan situasi yang menggembirakan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran komputer agar dapat mengoperasikan komputer. Yang ketiga, menumbuh kembangkan penghayatan pengalaman terhadap ajaran agama dan melestarikan kebudayaan daerah sehingga menciptakan sekolah yang kondusif. Yang keempat, membudayakan 3S, senyum, salam, salim di antara warga SD Jolo Sutro. Yang kelima, membiasakan sholat berjamaah. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum. Di SD Negeri Jolo Sutro sendiri sudah menggunakan kurikulum 2013, tetapi belum menggunakan kurikulum khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus, sehingga siswa yang slow learner masih sulit untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini ternyata diinovasikan oleh tenaga pendidik di sana dengan menerapkan perlakuan khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Metode dan media pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusi SD Negeri Jolo Sutro. Metode yang digunakan antara lain yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode dengan pemberian tugas, presentasi, diskusi, dan berbasis masalah. Cara pemilihan metode yaitu dengan melihat materi pembelajaran. Metode pembelajaran yang paling sering digunakan dan disukai oleh siswa adalah metode diskusi.
guru pendamping khusus melakukan pendampingan secara langsung dengan melibatkan siswa low learner untuk berdiskusi dengan teman reguler yang lainnya. Pendampingan dilakukan tetap di dalam kelas. Siswa tidak dibawa keluar kelas karena takut dicap dan membuat siswa low learner tidak percaya diri. Penggunaan media pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran kelas menyesuaikan pada materi pelajaran. Media yang digunakan antara lain yaitu papan tulis, PowerPoint, LCD, laptop, video, dan media sederhana yang konkret, mudah dipahami dan sesuai dengan ketertarikan siswa. Media pembelajaran yang paling disenangi oleh siswa adalah yang berbasis komputer. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SD Negeri Jolosutro saat ini terdiri dari 7 buah ruang kelas, 1 buah ruang guru, 1 buah ruang kepala sekolah, 1 buah ruang perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, 1 buah ruang tata usaha, 1 buah ruang tamu, 1 buah ruang UKS atau unit kesehatan sekolah, 1 buah musola, 6 buah kamar mandi, dan 1 lapangan sepak bola. F. Penilaian, yaitu sistem penilaian hasil belajar di SD Negeri Jolosutro disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan kata lain, siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani sistem evaluasi yang berbeda dengan siswa-siswa lainnya. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan perubahan dalam soal-soal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, teknik atau cara evaluasi atau tempat evaluasi. Termaksud juga bagian dari modifikasi evaluasi adalah perubahan dalam kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk rapor, ijazah, dan lain-lain. G. Kelebihan. Munculnya sekolah inklusi karena memiliki beberapa kelebihan dan keistimewaan antara lain: keberadaan anak cacat diakui sejajar dengan anak normal. Lingkungan mengajarkan kebersamaan dan menghilangkan diskriminasi. Ini tentunya memberi kesan pada orang tua dan masyarakat bahwa anak cacat pun mampu seperti anak pada umumnya. Anak yang berkelainan akan belajar menerima dirinya sebagaimana adanya dan juga tidak menjadi asing lagi di lingkungannya. Kekurangan pertama itu minimnya jumlah tenaga pengajar atau staf guru pendamping khusus. Kedua, tidak semua guru dan staf di sekolah memahami cara mengajar dan membimbing anak berkebutuhan khusus. Ketiga, kemungkinan adanya penolakan dari orang tua atau siswa reguler untuk belajar bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Keempat, fasilitas yang belum memadai, misalnya terbatasnya buku atau keperluan pembelajaran lain yang menggunakan huruf Braille untuk siswa tunanetra. Yang kelima, risiko bullying atau perundungan dari siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus. Kesimpulan, sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar. Sistem pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan untuk penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan dididik bersama anak lainnya yang tidak memiliki keterbatasan serupa. Di kelas tersebut, para siswa bisa berlatih dan terdidik untuk dapat menghargai, menghormati, dan menerima satu sama lain dengan penuh empati.